kembali di kontroversi, Pak Alex. Jadi apakah momentum ini, perkara ini bisa dijadikan untuk perbaikan tata kelola penegakan hukum? Ya, saya kira ini momen yang tepat ya, meskipun sebetulnya itu momennya sudah 25 tahun yang lalu ketika reformasi itu kan, dengan adanya KPK kan diharapkan ada reformasi di bidang hukum ya. Ini taruhlah ini reformasi yang kedua mungkin kan, dengan peristiwa ini yang menurut saya itu sangat-sangat mengejutkan masyarakat luas ya. Kami berharap betul bahwa semua aparat penegak hukum yang terutama yang diberi mandat untuk memberantas korupsi ya, mengingat kita itu sudah gawat darurat di dalam bidang korupsi ini, korupsi kita sudah luar biasa. Ya, mari kita kompak bersama-sama, KPK, kejaksaan, kepolisian, jangan sampai ada istilah sesama biskota dilarang saling mendahului. Ya udahlah, sinergi aja lah, ya kan? Ya supaya apa? Ya supaya kita betul-betul seriuslah memberantas korupsi ini. Kita seperti itu. Pak Presiden sudah di berbagai kesempatan selalu menyampaikan kan terkait dengan bagaimana kita harus memberantas korupsi. Nah itu yang harus diwujudkan oleh komitmen dari para pemimpin lembaga penegak hukum yang diberi mandat untuk memberantas korupsi. Itu saya kira itu kan mendukung cita-citanya Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Nah karena kasus ini menjadi sorotan luas ya, Bu Rita, bagaimana kejaksaan menjaga independensi penuntutan ketika perkara terutama soal yang terkait dengan Febri ini mendapatkan sorotan luas dari publik? Iya, mekanisme pengawasan untuk kejaksaan itu kan ada di internal, ya, di Jamwas yang dibawa langsung oleh Jaksa Agung, itu satu mekanisme internal. Kami Komisi Kejaksaan menjadi lembaga independen di luar sebagai eksternal yang melakukan pengawasan seluruh proses. Sama dengan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik pada masa yang sampai sekarang, Komisi Kejaksaan membentuk tim khusus ya untuk melakukan pengawasan. Apalagi kasus ini dari awal kami pantau dan juga memberi masukan, mekanismenya memang masukan dari Komisi Kejaksaan langsung rekomendasi ya istilahnya kepada Jaksa Agung, itu selalu disampaikan secara langsung dan kami memantau lekat kerja-kerja dari kejaksaan dan juga terbuka seperti tadi saya sampaikan, kami juga mengajak masyarakat untuk memantau langsung karena semua barang bukti harus dipastikan itu akan berproses dan keberlanjutannya seperti apa itu menjadi pantauan kita bersama. Itulah bentuk kontribusi juga dari Komisi Kejaksaan. Ya, Mas Kurnia, terakhir singkat saja, ini kan muncul berbagai spekulasi di ruang publik ya. Bagaimana pemerintah menyikapi derasnya arus informasi tersebut supaya penegakan hukumnya tetap terjamin? Ya, saya rasa partisipasi publik itu menjadi sangat penting dan pemerintah justru berterima kasih kepada masyarakat karena dari sana kita bisa melihat ada perhatian yang besar terkait dengan proses hukum saat ini, dan terkait dengan hal itu pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk mengakomodir perhatian masyarakat itu dengan memperlihatkan penegakan hukum yang objektif, independen, dan terpenting Mas Iqbal, penegakan hukum yang transparan. Sehingga dari sana ketika masuk pada proses persidangan yang sifatnya terbuka untuk umum, masyarakat silahkan lihat, silahkan pantau, dan silahkan gunakan hak yang ada di dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan rasa keadilan timbul di tengah masyarakat. Itu yang dijamin oleh pemerintah, Mas. Semua mengawasi, semua monitor, termasuk dari Mas Kurnia, dari Bu Rita, dari Pak Alex, dan mungkin Anda juga pemirsa kontroversi juga tentunya harus terus mengawal kasus ini. Terima kasih Mas Kurnia, Bu Rita, Pak Alex, terima kasih sudah hadir di kontroversi Metro TV. Dan pemirsa, sebesar apapun sebuah perkara, hanya ada satu ukuran keberhasilan. Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, karena disitulah kepercayaan publik dipertaruhkan. Saya Iqbal Himawan, terima kasih telah menyaksikan kontroversi.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.